Oke lur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali hari ini aku sedikit ingin ngasih informasi ya tentang masalah job. Jadi job apa sih kira-kira kalau kerja di Jepang itu yang enak? Terus kira-kira job apa yang sekiranya jangan kita ambil? Ya paling nggak itu ya susah lah ya di diri kita kalau kita sudah kerja di Jepang. Jadi ada beberapa job ya lur yang menurut saya itu ya cukup berat, cukup susah ya. Jadi job ini kalau bisa ketika kalian sudah memutuskan pengen kerja di Jepang ya, kalau bisa job ini kamu hindari. Apa aja sih jobnya? Pertama loh ya, job taking. Yang kedua, job katawaku. Nah, yang ketiga, Tobi. Nah, pokoknya gini ya lur, intinya yang berbau kerja di luar ya, kerja di bangunan itu kalian hindari. Kenapa? Pertama lur, yang pertama resikonya besar. Resikonya di satu sisi ya masalah keselamatan ya, karena kalau kita kerja di Genba atau kerja di lapangan itu, kerja di bangunan itu, besi, barang-barang itu tuh selalu jalan di atas kita, karena kan kalau kita ngangkat barang itu pakai kren gitu ya, jadi kren itu ya jalan-jalan gitu ya di atas kita. Yang dikhawatirkan kan yang namanya nasib nggak ada di tanggal ya, nasib buruk itu nggak ada di tanggal. Jadi ya dikhawatirkan itu jatuh, apa putus wayarnya gitu ya, apa talinya itu putus. Nah itu pas kebetulan kita berada di bawah gitu kan, itu kan sangat beresiko. Banyak kok ya, kalian buka aja di YouTube kecelakaan tenaga kerja, kejatuhan barang keren ya, itu banyak kok, kalian bisa lihat, dicek gitu ya. Dan banyak juga yang mati gara-gara kejatuhan barang itu. Terus di satu sisi, nah kalau kita kerja di bangunan kan di Jepang itu loh banyak gempa ya, yang dikhawatirkan pas waktu kita berada di atas terus ada gempa. Kalau gempa itu kan peringatannya mendadak loh, jadi nggak bisa kok, oh 1 jam lagi ada gempa, nggak bisa. Jadi beberapa menit itu pasti kita dapat pemberitahuan ya lewat notif HP itu berdering. Nah itu pun cuma jarak paling 1 menit atau beberapa detik, setelah itu baru gempa. Nah yang dikhawatirkan pas waktu kita berada di beberapa di tingkat, nah itu ya kita khawatir terjadi sesuatu ya. Ya meskipun kayaknya perkara ini nggak ada yang belum terjadi ya, tapi antisipasi aja, itu bahaya sih ya. Nah terus selanjutnya lur, resikonya itu ya banyak lah kalau kita naik gitu kan. Kita kalau kerja di Genba itu ya kita sering naik ya lur. Nah naik di tingkat berapa suruh naik, kadang-kadang kita tuh ya sebetulnya orang Jepang suruh ngingetin kita pakai, kan ada anjeta ya. Anjeta itu ya tali penyelamat ya, yang dicantolin gitu ya. Cuman terkadang kita ya lupa, kadang males karena kita berangkat sepele cuma segini kan. Tapi ya itu lagi yang namanya nasib buruk nggak ada di tanggal ya. Nah, itu bahaya karena kan kita jauh dari rumah, jauh dari negara kita gitu. Terus satu sisi yang lain dan yang paling umum itu cuaca loh. Nah cuaca yang paling luar biasa itu cuaca panas. Nah ini sekarang ini loh cuacanya lagi ekstrimnya di Jepang. Hari ini itu sekitar 38 derajat ya, bahkan bisa lebih, panasnya luar biasa ya. Kemarin aja pas waktu pihak ini ya pengawas senpai saya di sini tuh pulang dari patroli di Genba punya bos saya itu, dia cerita pulangnya itu ada orang 10 itu orangnya semuanya dehidrasi ya.
dan nggak bisa bekerja, itu sangat bahaya banget ya. Bahkan ada yang sampai meninggal gitu. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada sih ya. Cuman yang tahun-tahun sebelumnya ada yang meninggal. Dan orang Indonesia kemarin lihat ya, kalau kalian sering lihat di TikTok gitu kan, itu orang Indonesia sampai dibawa ke rumah sakit dehidrasi. Nah, terus ada hai, oh hai, arigatou gozaimashita. Lagi duduk santai disamperin sama bos, dikasih apa sih namanya kalau kayak gini yang di Indonesia ya. Nah kalau di Jepang itu loh cuma dikasih satu potongnya. Kalau di tempat kita itu kan dikasih antara kayak gini bisa di sebaskom gitu ya, ambil sebaskom. Kalau di sini itu sepotong udah cukup. Karena berhubung tadi bawa tiga, terus mungkin dia nyari orang Jepang yang lain nggak ada, ini dikasih dua. Itu loh. Jadi yang penting cuaca ini yang sangat ekstrim ya. Makanya alhamdulillah saya sekarang udah di pabrik lagi. Kemarin kan saya protes ya karena ada kasus, karena ya itu tadi ya, karena di Genba itu saya nggak bisa, kena marah-marah terus ya. Karena selama 2 tahun ini saya kerja di pabrik terus, jadi pekerjaan di Genba itu saya kurang paham. Tapi orang Jepang itu tahunnya saya 2 tahun harus bisa, saya nggak bisa. Akhirnya saya kena marah-marah, akhirnya saya protes lah sama bos, minta dipindah gitu kan. Sebetulnya mau minta dipindah di Genba lain gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah disuruh balik lagi di pabrik gitu ya. Jadi cuaca yang panas sekarang itu alhamdulillah saya posisinya layak di dalam, terus pakai baju kipas ini, alhamdulillah nggak terlalu panas banget ya. Intinya seperti itu ya loh. Kalau bisa job yang kerja di luar itu kalau bisa jangan diambil, jangan cuma mikirin yang penting datang di, yang penting udah cepat berangkat gitu. Jangan cuma mikirin kayak gitu loh, nanti kalian itu nyesel di sini gitu ya. Karena kita tuh kerja di sini cari nyaman, kita bukan PG ya, kita Jisuse, kita magang. Jadi kalau ibarat kata kita nggak betah, kita nggak kuat, kita pindah nggak bisa, cuman prosesnya ribet nih, lama ya. Kita harus kembali lagi ke senta, kita harus belajar lagi, kita ikut job lagi, ikut wawancara, ribet lah. Yang seharusnya udah buat kerja gitu kan, kita cuma belajar lagi. Nah itu kalau bisa jangan ambil sembarangan job, yang dikhawatirkan nyesel kalau nggak kuat, nanti pengen pindah nggak bisa, akhirnya nggak kuat dikuat-kuatin. Sedangkan kita di Jepang itu kerja cari nyaman, betul nggak? Kita kerja cari nyaman, bukan cuma uang loh, nyaman itu poin utama. Kalau kita nyaman di kerjaan, uang itu mengikuti. Cuma kalau kita nggak nyaman, mau uang besar seberapa aja kita nggak nyaman ya, akhirnya kita cuma batin ya, tekanan gitu ya. Mungkin itu aja ya lor, video dari saya, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Bukan berarti saya mengatakan Genba itu jangan diambil, bukan berarti seperti itu ya loh, bukan berarti Genba itu jelek, enggak, cuman resikonya lebih banyak daripada kerja di pabrik gitu. Kalau kerja di pabrik kayak gini enggak ada resiko ya, lebih enak gitu. Intinya seperti itu ya loh. Oke lor, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.